Karena basisnya adalah bahwa BBM itu dikendalikan karena masih impor, kecuali nanti kita kalau kilang-kilangnya sudah jadi ya, kita nggak perlu impor. Ya walaupun memang impor itu kan impornya kan minyak mentah ya, yang kemudian diolah di masing-masing kilang. Kenapa harus beli BBM di Pertamina? Zoners. Enggak, sebenarnya tidak ada kata yang mengharuskan di situ, Pak. Tapi emang nggak ada pilihan aja. Enggak ada ya. Jadi tidak ada paksaan ya. Saya juga enggak setuju kalau kemudian di situ harus ada beli. paksaan gitu kan. Makanya kita juga sedang menekan pemerintah agar jangan sampai kekosongan itu berlarut. Betul. Ya, agar harus dengan skema tadi bisa dipasok kepada SPBU swasta asing. Gitu. Selain menjaga kedaulatan energi, juga menyediakan kedaulatan nasib orang. Iya, gimana dong? Kedaulatan periuk nasi. Nah, kedaulatan perut dan periuk nasi. Ya, harapannya itu tidak terjadi sampai PHK. Ya, karena tadi malam saya baru komunikasi dengan Komisi 12 juga dan dengan Jubir SDM sama Ketua Asosiasi Investor Asing. Ya intinya memang belum di PHK dan kita harapnya tidak PHK tapi baru dirumahkan dan tetap digaji sesuai dengan standar yang ada. Karena kan kalau dia kerja kan mungkin BBM-nya belum hadir. Nah tadi malam Jubir Menteri SDM Mbak Anggi itu juga menjamin BBM-nya sudah datang. Ya, stok BBM yang dari impor sudah datang dan itu artinya siap didistribusikan ke SPBU swasta itu sehingga kekosongan ataupun kelangkaan nanti bisa teratasi asal si SPBU swasta manajemennya mau berkolaborasi. Karena dari informasi yang kita peroleh itu ada satu manajemen SPBU yang belum mau berkomunikasi atau berkolaborasi untuk kebijakan tersebut, masih mokong kalau bahasa Jawanya gitu ya. Itu yang kemudian ya harusnya ini kan sebenarnya problematik korporasi, ya problematik korporasi. Kalau sejak awal korporat swasta itu bisa memitigasi, bisa memanage stok yang ada, tidak perlu terjadi kekosongan ataupun kekurangan stok yang ada, ya. Karena basisnya adalah bahwa BBM itu dikendalikan karena masih impor, kecuali nanti kita kalau kilang-kilangnya sudah jadi ya, karena kan kita sejak era Jokowi kemarin sampai sekarang kan memang membangun kilang sebanyak mungkin, ya, sehingga nanti kilang-kilang dari Tuban, dari Balikpapan, dan juga di Balongan, Papua segala macam jadi, kita nggak perlu impor. Ya walaupun memang impor itu kan impornya kan minyak mentah ya, yang kemudian diolah di masing-masing kilang. Tetapi kita juga sebenarnya ekspor ya, kita juga ekspor ke luar negeri sama, jadi ada. Tapi antara arus ekspor impor ini masih kurang, gitu. Sehingga ini ada pertanyaan dari YouTube. Ya. Sebenarnya kenapa sih kita beli di Pertamina? Kita beli apa itu? Beli BBM di Pertamina. Kenapa harus beli BBM di Pertamina? Zoners. Enggak, sebenarnya tidak ada kata yang mengharuskan di situ, Pak. Tapi emang nggak ada pilihan aja. Enggak ada ya. Kenapa harus beli itu saya kira tidak ada. Justru tadi kan saya kasih gambaran bahwa sebenarnya di antara karakter BBM Pertamina itu kan ada 3 jenis tadi. Yang betul-betul milik Pertamina, yang betul kemudian ada sinergi antara Pertamina dengan swasta dan milik swasta nasional yang betul-betul itu murni milik swasta. Kebetulan brandnya ya. Kebetulan brandnya Pertamina karena kan memang itu sebagai entitas ya, entitas gitu. Sebenarnya di sini kan ada swasta asing dan swasta nasional. Yang swasta nasional itu memang kemudian brandnya adalah Pertamina gitu. Jadi tidak ada paksaan ya. Saya juga nggak setuju kalau kemudian di situ ada paksaan gitu kan. Makanya kita juga sedang menekan pemerintah agar jangan sampai kekosongan itu berlarut. Betul. Ya, agar harus dengan skema tadi bisa dipasok kepada SPBU swasta asing gitu. Nah, kemudian ini terjadi hanya di tahun inilah. Kita harus kita tekan agar tidak terjadi lagi. Tapi pihak swasta juga harus bisa memitigasi. Ya, karena ini kan komoditas yang memang ya nggak bisa swasta kemudian mengatakan permintaan pasarnya tinggi.
lagi laku masalahnya. Ya. Kalau tinggi tapi kemudian negara ini boncos devisanya, jadi ya masyarakat biar juga beli di harus sebelah tahu. gitu. Kalau enggak di sini semua antar belinya. Iya. Oke, nah kalau dari YLKI sendiri nih, bagaimana menurut Mas Arianto SPBU swasta dalam menjaga stabilitas tadi tuh? Bahkan kalau menurut Pak Tulus kan bisa sampai ke daerah-daerah terpencil, jadi bisa menjangkau seluruh konsumennya gitu. Ya, menurut saya dulu sebelum saya jawab ya. Ya. Sebenarnya harus diintrospeksi dulu ya. Harusnya Pertamina itu mengintrospeksi dulu kenapa akhir-akhir ini swasta ini lebih banyak atau lebih sampai habis kan kuotanya. Berarti kepercayaan. Nah, kembali lagi ke kepercayaan publik atau betul. kepercayaan Bukan tiba-tiba beli di gue nih gitu. Nah, gitu. Nah. Tapi ketika stoknya dibatasin oleh satu undang-undang dan kebijakan regulasi, ya otomatis yang bersuara itu konsumen di bawah. Betul. Ya. Kenapa Konsumen teriak nih. Iya, teriak. Kenapa siap duitnya siap. Tapi barang nggak nggak ada. kosong. Nah, makanya ada klaim dari konsumen jangan-jangan ini monopoli. Jangan monopoli. Ini monopoli. Jangan-jangan ini kita dipaksa nih gitu. Nah, mungkin dari pertanyaan tadi udah kelihatan kenapa kita harus beli di Pertamina. Itu masyarakat itu yang nanya. Nah, justru itu yang bisa mengklarifikasi mungkin dari bagian dari pemerintah sendiri kenapa betul. Cuman kita sebagai perlindungan konsumen yang menyuarakan suara-suara rakyat dari bawah. Iya. Kenapa nggak disediakan dan apa penyebabnya gitu? Apa penyebabnya sampai ya tadi pertanyaan tanda kutip ya harus beli di Pertamina mungkin begitu Mbak. Oke, tapi sehat nggak sih kalau konsumen hanya disuguhkan satu jenis gitu? Hanya dengan tapi penjualannya dong beda, tempatnya beda. Iya. Tapi barangnya barang gue nih. Sebenarnya tergantung ini Mbak, karena dalam hal listrik ya, sama kan sebenarnya listrik kan kita monopoli listrik, Iya. PLN kan. Iya. Untung nggak tuh udah monopoli? Ya sebenarnya gini, ada barang yang bisa dikompetisikan, tetapi ada jenis barang yang juga tidak bisa dikompetisikan secara bebas. Ya karena kalau itu dikompetisikan secara bebas, nanti endingnya masyarakat malah bisa rugi. Karena kehadiran negara mengatur ini kan mengatur soal harga. Ya, kalau harga dilepas ke pasar, siapa nanti yang mengontrol terhadap harga yang ugal-ugalan sesuai dengan market mechanism? Apakah daya beli kita mampu misalnya? Ya, karena kalau di negara lain mungkin bisa dikompetisikan secara full, tapi untuk produk energi itu harus sangat hati-hati. Makanya dulu ketika Undang-Undang Ketenaga Listrikan mau mengkompetisikan sektor listrik, ya waktu itu kan PLN mau di unbundling ya, dipecah-pecah dan segala macam. Kita bergerak, ya. Waktu itu saya masih di lembaga konsumen itu bergerak dan juga teman-teman yang lain bergerak untuk membatalkan Undang-Undang Ketenaga Listrikan yang memprivatisasi dari hulu sampai hilir. Dan akhirnya apa? Itu monumen pertama kali MK membatalkan MK membatalkan Undang-Undang Ketenaga Listrikan nomor 15 tahun 1985, membatalkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2002. Itu kali pertama MK membuat sejarah membatalkan secara total Undang-Undang Ketenaga Listrikan dan disuruh kembali ke Undang-Undang yang lama. Kenapa? Karena ini privatisasi di listrik sudah sangat membahayakan. Kalau dilepas ke pasar tanpa kendali. Dan itu yang kemudian terulang di migas. Nah, migas kemudian digugat juga ke MK, ya, diputuskan oleh MK, tapi tidak mutlak. Mungkin MK juga lama-lama takut kebetulan ada tekanan-tekanan juga. Akhirnya hanya dia tidak mau mengulang di listrik. Kemudian di MK yang Undang-Undang migas itu direvisi yang poin-poin yang substansial, sehingga itulah akhirnya Undang-Undang migas yang sekarang ini pun juga masih kalau saya anggap masih liberal, sehingga kita juga akan mendorong agar undang-undang migas ini yang kita klaim sebagian cacat konstitusional harus back to nature,